Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nursyifa dengan NIM H0521062 dari kelas B Peternakan UNS 2021. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat dan juga di media sosial. Sebelum itu, pertama-tama mari kita simak video dari Bapak Romaki berikut ini. Kita bicara masalah bahasa Indonesia. Jadi begini, bahasa Indonesia ini kan bahasa kita. Bahasa Indonesia ini menjadi bagian dari upaya untuk melestarikan bagaimana bahasa Indonesia ini bisa digunakan, dimanfaatkan, dan betul-betul mampu menjadi alat pemersatu bangsa. Mengapa? Karena di Indonesia ini kan terdiri atas aneka macam bahasa, aneka macam suku, seni, budaya, agama, dan ini terdiri dari berbagai kondisi geografis yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. 34 provinsi yang ada di Indonesia itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, adanya bahasa Indonesia di negara Indonesia ini wujud jati diri. Jadi kalau jati diri itu harus dipertahankan, jati diri itu harus dirawat, jati diri itu harus dijaga. Maka meruah bahasa Indonesia di Indonesia ini menjadi salah satu tugas dan kewajiban kita, di mana kita bisa memanfaatkan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik berarti komunikatif, bisa menjadi salah satu alat komunikasi, baik itu dengan yang sepadan, dengan yang lebih tua maupun dengan yang lebih muda. Ini merupakan bagian bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Lalu bagaimana dengan bahasa Indonesia yang benar? Bahasa Indonesia yang benar berarti bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah PUB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dalam kondisi seperti ini tentu kita akan paham betul bagaimana bahasa Indonesia itu menjadi salah satu jiwa yang memang membangun jiwa nasionalisme seluruh generasi muda. Maka generasi muda di Indonesia akan dapat memanfaatkan, akan dapat menggunakan, akan dapat menjaga, akan dapat melestarikan bagaimana bahasa Indonesia itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu bahasa Indonesia harus digunakan mulai dari proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran, dan itu harus diimplementasikan dari keluarga, kemudian dari sekolah, kemudian dari masyarakat. Oleh karena itu kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan sekolah ini menjadi salah satu pilar upaya menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Khususnya bagaimana guru-guru bahasa Indonesia di sekolah, dosen-dosen bahasa di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia maupun di Sastra Indonesia, baik itu pelajar maupun mahasiswa, semua harus ditunjukkan mana letak dan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa antar sesama, antar suku, antar ras, antar ragam seni yang berbeda-beda. Oleh karena itu semua harus berupaya untuk menanamkan jiwa nasionalisme melalui bahasa Indonesia. Dengan demikian akan mampu terbangun upaya secara sinergis, baik itu yang dilakukan melalui buku ajar bahasa Indonesia, buku-buku teks bahasa Indonesia, novel, drama, semua bahan-bahan bacaan, baik majalah maupun media-media bacaan online maupun offline, media cetak, semua harus bisa menjadi media pembelajaran, penggunaan, dan juga pelestarian bahasa Indonesia. Oleh karena itu paham betul bagaimana upaya kita mengimplementasikan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang harus diwujudkan, ini yang harus dijaga, betul-betul bisa tahu celah dan kapan harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bahasa Indonesia itu tidak kaku. Tentu kita ada bahasa daerah yang juga harus dilestarikan, harus dijaga, dan juga harus digunakan. Jadi bagaimana kita menggunakan bahasa daerah, kita memanfaatkan dan menggunakan bahasa Indonesia, dan juga kita menguasai
bahasa asing. Ini menjadi salah satu bagian upaya bagaimana kita menyiapkan generasi muda Indonesia, generasi emas Indonesia agar mampu mengubah mindsetnya. Tidak hanya pada posisi zona nyaman, tetapi mereka mau belajar terus-menerus untuk bisa menunjukkan bahwa generasi emas Indonesia mampu bergerak, mampu kreatif, mampu produktif, dan juga mampu berpikir kritis. Nah, sehingga kalau itu semua bisa dilakukan dengan konsep bagaimana generasi muda Indonesia, mahasiswa Indonesia, pelajar Indonesia, semua bersatu padu untuk bergandeng tangan, untuk menyatukan visi, maka disinilah kekuatan kita agar kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, itu tadi penjelasan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh Bapak Romadi. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu bangsa dan juga sebagai wujud jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik yaitu bahasa digunakan sebagai alat komunikasi kepada orang yang seusia atau lebih tua atau bahkan lebih muda. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Salah satu faktor yang mengganggu perkembangan bahasa Indonesia adalah pengaruh dari adanya bahasa gaul yang berkembang di masyarakat dan juga media sosial. Seiring dengan berjalannya waktu, di Indonesia semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Salah satu dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, yaitu eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Dari permasalahan tadi, bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi sebuah permasalahan yang kompleks. Maka, langkah-langkah penanggulangan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia sebagai identitas ataupun sebagai jati diri bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menghindari pemakaian bahasa gaul pada masyarakat luas di masa depan. Yang kedua, perlu adanya rasa untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu, marilah kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat maupun di media sosial. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.